Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Jemaat, mari berdiri. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 4, bait pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami, sehingga di hari ini kami sudah boleh berada di ibadah rumah tangga di hari ini lagi ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena atas penyertaan-Mu, atas kasih karunia-Mu, sehingga kami sudah boleh ada di hari ini. Ya Tuhan, ibadah yang kami lakukan di hari ini Engkau memberkati dari awal pertengahan sampai selesai, agar ibadah ini dapat berguna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita membuka dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyambut firman Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 452, bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa.
Ya Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan melalui kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Kiranya pemberitaan itu menjadi berkat di dalam kehidupan umat-Mu. Dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat pada 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 11 yang menyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam setiap hidup sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam damai sejahtera adalah dambaan semua orang. Semua orang pasti mengingini hidup damai. Tetapi dalam melakoni untuk mewujudkan kehidupan yang damai itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena setiap orang itu tidak terlepas dari berbagai kesalahan, tidak terlepas dari pergumulan dan tantangan hidup. Hidup dalam suasana damai, kalau kita mengingini, adalah hidup yang selalu menyejukkan hati kita. Hidup selalu ada sukacita, dan hidup selalu ada kebahagiaan. Persoalannya, apakah damai itu terus ada dalam kehidupan kita? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Walaupun kita mengingini tetap ada damai di hati, damai di hati selama-lamanya, dan khususnya tetap ada damai dalam hidup kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Karena dalam menjalani kehidupan ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, baik secara pribadi
maupun di dalam dan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Sebab masih ada kita saksikan, ada orang yang tidak merasa ada kedamaian, itu dikarenakan pergumulan yang berat dialaminya. Apakah itu timbul dari dirinya sendiri, ataukah dengan orang lain, atau menyangkut keberadaan rumah tangga, apalagi rumah tangga yang sudah kurang harmonis atau tidak harmonis, dan lain-lain sebagainya, sehingga yang menyebabkan orang-orang itu tidak ada damai dan sukacita dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan yang lebih parah, ada orang yang saling bertikai, orang yang saling bermusuhan, tidak ada damai, sampai mati tidak berdamai. Apakah ini yang menjadi tujuan dari karya keselamatan Allah, tujuan dari kasih Allah itu yang diberlakukan oleh setiap orang yang beriman kepada Tuhan? Tentu Tuhan tidak mengingini itu, yaitu hidup umatnya itu tidak ada damai dan sukacita. Kalau orang Kristen diingatkan melalui firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, kalau kita melihat di situ dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bahkan Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius 5 ayat 9 yang menyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Diajarkan kepada kita untuk selalu berusaha hidup dalam damai, karena orang yang hidup dalam damai itu seperti dikatakan oleh Yesus adalah orang yang berbahagia. Dan sebagai orang percaya tentu kita diajak untuk menjadi saksi baginya sebagai orang yang membawa damai. Karena kita sebagai orang percaya juga disebut sebagai anak-anak Allah yang memberlakukan kasih Allah, yang memberlakukan damai sejahtera Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemberitaan firman Tuhan kita dalam ibadah keluarga ini melalui 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 11 adalah tentang nasihat perkawinan. Rasul Paulus mendengar kabar situasi dan kondisi warga jemaat yang ada di Korintus sehubungan dengan adanya masalah perceraian dari sepasang suami istri. Karena menurut Paulus dalam suratnya,
ada masalah, yaitu pengaruh budaya yang ada di Korintus, yaitu yang memungkinkan perempuan boleh mengambil sikap lebih dahulu untuk menceraikan suaminya. Karena itu Rasul Paulus dengan tegas menasehati dan melarang perceraian itu terjadi, apapun alasannya. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa jemaat di Korintus itu agar tidak dipengaruhi dengan budaya yang ada di Korintus, yang dilakukan oleh jemaat di sana. Karena itu dalam ayat 10 dikatakan oleh Rasul Paulus dengan tegas kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ini jelas penegasan dari Rasul Paulus. Sebab Rasul Paulus menegaskan dengan dasar perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Paulus mendasarkan itu semua adalah dengan perintah Tuhan. Karena suami istri yang sudah diberkati dalam perkawinan itu adalah kudus. Dan Allah yang mempersatukan mereka menjadi sepasang suami istri. Karena itu perintah Tuhan dalam Markus 10 ayat 9 ini adalah ayat yang terkenal, menyatakan demikian. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini tegas yang disampaikan oleh Yesus. Berarti apa yang dapat memisahkan sepasang suami istri itu? Berarti hanya mautlah yang menceraikan, bukan manusia. Hanya maut yang dapat menceraikan. Demikian juga dengan didasarkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, kalau kita membaca di sana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pada dasarnya sepasang suami istri itu disatukan oleh Allah. Mereka bukan lagi dua tetapi menjadi satu. Karena itu dikatakan di sini dalam kitab Kejadian itu, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 11 dalam bacaan kita di sini dikatakan, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Rasul Paulus dengan tegas bahwa Allah tidak menginginkan sepasang suami istri itu berpisah. Tetapi jikalau ada persoalan di antara suami istri, Paulus berharap ada jalan keluar
dalam menyelesaikan setiap persoalan, yaitu dengan cara harus berdamai kembali. Itulah yang dikatakan dalam ayat 11 tadi, yaitu berdamai antara suami dan istri, istri dan suami. Harus berdamai. Allah tidak menginginkan dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada damai sejahtera. Allah tidak menginginkan kehidupan sepasang suami istri itu tidak ada damai dalam kehidupan mereka. Kendati begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, juga di dalamnya masalah-masalah yang ada dalam kehidupan keluarga. Mungkin juga masalah-masalah yang ada yang lainnya. Tetapi pada dasarnya Allah menginginkan selalu adanya tercipta kedamaian dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sepasang suami istri. Solusi juga yang dinyatakan oleh Paulus kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 7 ini, di sini dikatakan juga tentang doa. Bahkan saling mendoakan agar mereka berkesempatan dan memberi kesempatan untuk damai sejahtera, hidup dalam damai, dan memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk hidup selalu ada kedamaian sebagai suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Karena istri tidak boleh menceraikan suaminya. Demikian juga suami tidak boleh menceraikan istrinya. Itu yang dikatakan oleh firman. Dan ini menjadi pedoman bagi setiap kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan ini hendak menyatakan kepada kita umat Tuhan untuk selalu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan, serta tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan juga tentu berusaha tetap menjaga hubungan yang baik dengan sesama dan Tuhan. Bahwa kita orang Kristen menjadi pembawa damai sejahtera Kristus. Bahwa sepasang suami istri yang diberkati oleh Tuhan itu menjadi pembawa damai Kristus, menjadi saksi Kristus yang membawa damai sejahtera kepada semua orang. Sebagaimana Paulus juga menjelaskan tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya, yaitu sebagai kesatuan tubuh Kristus yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan oleh siapapun, karena dipersatukan dalam persekutuan yang indah di dalam kasih Yesus Kristus. Dan tentu kita sebagai umat Tuhan selalu berpengharapan
suami istri tetap menghadirkan shalom yang hidup selalu rukun, hidup selalu harmonis, sehingga rumah tangga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita selalu berusaha hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan yang kita alami, tetapi kita mempunyai pedoman, yaitu kasih Kristus yang selalu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, baik sebagai pribadi masing-masing, baik sebagai suami dan istri, maupun di dalam kehidupan persekutuan dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur dalam ibadah rumah tangga ini kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dan khususnya pasangan suami istri hendaklah hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kendati begitu banyak tantangan dan pergumulan yang diperhadapkan, tapi kami percaya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap menolong dan juga tetap menyertai kehidupan kami sebagai umat-Mu dan kehidupan rumah tangga kami masing-masing dalam melakukan aktivitas kami setiap saat. Di dalam kami juga melakukan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ya Bapa di sorga, karena itu berkatilah keluarga kami masing-masing dalam kehidupan kami, dan setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami ingini. Kami percaya bahwa Allah adalah sumber berkat,
selalu memberkati dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kami harapkan. Ya Bapa di sorga, berkatilah kehidupan kami sebagai keluarga Kristen yang beriman kepadamu Tuhan, tetap dalam kondisi keadaan sehat walafiat, untuk selalu setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, sehingga hidup kami selalu berkenan kepadamu untuk melakukan kebenaran firman Allah itu. Tuhan Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga pada doa ini untuk kehidupan umat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, kami mohon Tuhan kiranya memberkati dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Ya Bapa di sorga, Engkau memberkati juga setiap aktivitas kami, pekerjaan yang kami lakukan, usaha kami. Kiranya Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu yang adalah saluran berkat bagi kami, biarlah tetap tercurah di dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber dari segala berkat itu, tetap memelihara dan memenuhi kebutuhan kami. Bapa di sorga, Kau berkatilah gereja-Mu, GPIB, Jemaat Marturia Lojanan, dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di jemaat-Mu ini. Berikan selalu hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan juga khususnya Tuhan memberkati bagi kami umat-Mu yang beribadah di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus selalu menerangi dan memimpin serta menyertai ibadah-ibadah yang dilakukan oleh jemaat Tuhan dalam ibadah keluarga di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama Tuhan Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kasih dan anugerah Tuhan, tetap dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Karena kami hanya berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini milik-Nya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Jemaat, mari kita sebelum memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 bait pertama dan baitnya yang kedua.
Tabu gendang. Jemaat, mari kita bawa persembahan di dalam doa. Saya mengundang semuanya berdiri. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima, dan kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, ketika ini kami memberikan persembahan syukur yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan ini agar menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dan ajarkanlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, ibadah keluarga pada malam ini sudah kita laksanakan. Tentu kita berharap bahwa kasih Tuhan tetap menyertai kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kepada sesama
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya.